Aku menghirup napas dalam-dalam. Dan seketika itu juga, bau tanah basah setelah hujan sisa tadi siang menyeruak masuk ke hidungku. Bercampur dengan aroma lumut yang lembab dan bau busuk dari tumpukan daun kering yang tak pernah disapu selama bertahun-tahun. Tempat ini, rumah ini, adalah tempat yang selama 10 tahun ini menjadi sosok monster dalam pikiranku. 10 tahun, aku dilarang menginjakan kaki di sini. 10 tahun, aku dicuci otak untuk percaya bahwa di balik gerbang ini tinggal seorang wanita kejam yang membenciku setengah mati. Sebelum kisah nyata ini, kita lanjutkan. Dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kami bisa menceritakan kisah rumah tangga istri yang disakiti dan dizolimi suami dan keluarganya, dan dari para narasumber lainnya, agar tidak terulang pada orang lain di sekitar kita. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kalian sangat berjasa untuk mendengarkan cerita ini. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Jangan pernah ke sana, Lisa. Ibuku itu orangnya keras. Dia nggak akan pernah terima menantu yang nggak sesuai seleranya. Biar aku saja yang menanggung makiannya. Kamu jangan ikut menderita. Suara Doni kembali terngiang di kepalaku. Suara yang dulu terdengar begitu heroik, begitu melindungi, begitu penuh cinta. Tapi sekarang suara itu berubah menjadi dengungan yang menyakitkan. Seperti ribuan lebah yang menyengat harga diriku. Aku menatap Lomet-Lamet ke arah bangunan di depanku yang hampir tertutup rimbunnya pohon Kamboja. Kenapa udaranya terasa begitu sesak? Kenapa dadaku rasanya seperti dihantam godam besar, sampai aku sulit untuk sekadar menarik napas? Andai saja aku tahu lebih awal. Andai saja aku tidak menjadi istri yang begitu penurut dan naif. Aku melangkah maju, kakiku terasa berat. Seolah-olah tanah di bawahku mencoba menahan langkahku, agar tidak menemukan kenyataan pahit di dalam sana. Setiap langkahku di atas kerikil menimbulkan suara kretek-kretek yang memecah keheningan sore di pinggiran kota Medan ini. Jantungku berdegup kencang, dentumannya terasa hingga ke ujung telinga. Dekduk, dekduk, seirama dengan ketakutan yang kian membesar. Aku melihat sebuah nisan sederhana di sudut halaman yang tak terawat itu. Hanya sebuah semen berbentuk kotak dengan tulisan yang sudah memudar. Mataku memanas. Ada cairan hangat yang mulai menggenang di sudut mataku. Siap untuk tumpah. Rasa pahit mulai merayap di pangkal lidahku. Ini bukan sekadar rumah tua. Ini adalah kuburan bagi semua kepercayaan yang kubangun selama 1 dekade terakhir. Ternyata, selama 10 tahun ini, aku hidup dalam sebuah dongeng yang dirangkai dengan sangat rapi oleh laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam. Laki-laki yang kusebut suami. Laki-laki yang parfumnya selalu tercium segar dan menenangkan. Tapi ternyata menyimpan bau bangkai kebohongan yang luar biasa busuk. Apa yang kulihat sekarang? Apa yang kurasakan melalui pori-pori kulitku yang merinding ini hanyalah awal dari kehancuran mentalku. Aku tahu, setelah pintu depan itu kubuka, kehidupanku yang selama ini kukira sempurna akan hancur berkeping-keping, tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku akan menemukan alasan kenapa Doni begitu gigih melarangku ke sini. Aku akan menemukan jawaban kenapa ibunya tidak pernah mengangkat teleponku. Dan yang paling menyakitkan, aku akan menyadari bahwa aku adalah kaki tangan dari sebuah rencana jahat yang dilakukan atas nama cinta. Kenapa kamu setega itu, Doni? Kenapa kamu biarkan aku menjadi orang asing di rumah mertuaku sendiri selama 10 tahun? Tanganku sandarkan pada dinding teras yang kasar dan berdebu. Debu hitam menempel di telapak tanganku yang halus. Rasanya kasar dan kotor. Sama seperti perasaanku saat ini, kotor. Aku merasa bodoh. Aku merasa menjadi wanita paling tolol sedunia karena percaya pada alasan demi kebaikanmu yang selalu dia ucapkan setiap kali aku rindu ingin bertemu keluarganya. Sekarang, aku sudah di sini, di depan pintu kayu, yang kayunya sudah mulai lapuk di bagian bawah.
Aku bisa mendengar suara TV sayap sop dari dalam. Suara statis yang berisik, diselingi suara batuk yang kering dan terdengar sangat lemah. Suara itu membuat bulu kudukku berdiri. Itu bukan suara monster. Itu suara penderitaan yang selama ini disembunyikan dariku. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan air mataku jatuh satu persatu, membasahi pipiku yang terasa panas karena amarah dan kesedihan yang bercampur aduk. Aku harus masuk. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meski aku tahu, setelah ini, hatiku tidak akan lagi memiliki tempat untuk pulang. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku teringat bagaimana Doni selalu menggandeng tanganku setiap kali kami melewati jalan menuju bandara, meyakinkanku bahwa menjauhi ibunya adalah jalan terbaik bagi kedamaian rumah tangga kami. Dia terlihat begitu tulus. Matanya yang coklat itu selalu memancarkan perlindungan. Tapi sekarang, saat aku melihat kenyataan di depan mataku, mata itu terasa seperti mata ular yang sedang melilit mangsanya. Perlahan-lahan, aku mulai memutar kunci itu. Klik. Suara kunci yang terbuka itu terdengar seperti vonis mati bagiku. Pintu itu berderit terbuka perlahan, menyingkap kegelapan di dalam rumah yang hanya diterangi oleh sedikit cahaya lampu neon yang berkedip-kedip mau mati. Bau minyak kayu putih yang menyengat bercampur dengan bau obat-obatan langsung menusuk hidungku, membuatku ingin mual seketika. Duniaku seolah berhenti berputar saat melihat sesosok tubuh ringkih yang terbaring lemah di sana. Namun sebelum aku mampu melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan itu, pikiranku mendadak terlempar kembali ke masa lalu, ke sebuah masa di mana aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. 10 tahun yang lalu, aku mengenal Doni sebagai sosok pria yang hampir mustahil untuk dicela. Dia adalah definisi dari kesempurnaan yang selama ini hanya kubaca di novel-novel romantis. Aku ingat betul pertemuan pertama kami di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Doni datang dengan kemeja biru muda yang disetrika sangat licin. Tidak ada satupun kerutan yang berani muncul di sana. Aroma parfum sandalwood yang hangat dan maskulin menguar dari tubuhnya. Sebuah aroma yang kemudian menjadi candu bagiku. Aroma yang selalu membuatku merasa aman dan terlindungi. Lisa, kamu itu terlalu berharga untuk disakiti oleh siapapun, ucapnya lembut suatu malam, sambil mengelus rambutku dengan jemarinya yang panjang dan bersih. Sentuhan itu terasa begitu tulus. Doni adalah pria yang sangat tertata. Caranya berbicara, caranya meletakkan sendok setelah makan, hingga caranya menatap mataku, semuanya menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Dia tidak pernah membentakku. Dia selalu menjadi pendengar yang baik. Di mata teman-temanku, Doni adalah standar tertinggi seorang suami. Dia bukan hanya mencintaiku, tapi dia siola menjadikanku pusat dari semesta kecilnya. Namun, di balik semua kemanisan itu, Doni mulai membangun sebuah tembok yang sangat tinggi antara aku dan masa lalunya. Ibu itu orangnya beda sama kita. Sayang, katanya suatu hari, saat aku bertanya kapan kita akan berkunjung ke Medan untuk menemui mertuaku setelah pernikahan kami yang sederhana di Jakarta. Wajahnya yang tadinya cerah mendadak berubah mendung. Ada gurat kecemasan yang dibuat sedemikian rupa hingga aku merasa iba. Dia itu tipe orang Medan lama yang keras kepala. Dia maunya menantu yang punya marga besar atau anak orang kaya. Pas dia tahu kamu cuma yatim piatu yang kerja kantoran biasa, dia langsung marah besar. Aku ingat bagaimana hatiku mencelos saat itu. Rasa rendah diri langsung menyergapku. Aku merasa tidak pantas, merasa menjadi beban bagi Doni karena telah membuatnya berselisih dengan ibu kandungnya sendiri. Doni kemudian menggenggam tanganku erat, seolah menyalurkan kekuatan. Aku sudah coba bela kamu, Lisa. Tapi dia malah bilang kalau aku bawa kamu ke rumah, dia bakal usir kita berdua. Aku nggak mau kamu dihina di depan mukaku sendiri. Lebih baik kita jauh-jauh saja, ya?
Cukup aku yang kirim uang bulanan buat dia sebagai bakti. Tapi kamu, jangan pernah hubungi dia. Aku nggak mau mental kamu hancur karena mulut tajamnya. Aku, yang saat itu begitu memuja Doni, hanya bisa mengangguk pasrah. Aku merasa sangat dicintai. Bayangkan, seorang pria rela membuang ego dan hubungan baik dengan ibunya hanya untuk melindungi perasaanku. Itulah yang kupikirkan selama 10 tahun ini. Aku hidup dalam gelembung sabun yang sangat indah, namun sebenarnya sangat tipis dan rapuh. Setiap bulan, Doni selalu menunjukkan bukti transfer uang ke Medan. Ini buat ibu, supaya dia nggak kekurangan dan nggak perlu kari-kari masalah sama kita. Jelasnya, aku bahkan sering merasa bersalah. Kadang aku membeli aleh-aleh atau kain cantik untuk dikirimkan ke Medan. Tapi Doni selalu melarang. Jangan Lisa, nanti malah dibuang sama dia. Percuma. Mending uangnya buat kamu beli tas, atau kita tabung buat masa depan. Aku benar-benar tertidur dalam kenyamanan itu. Doni memperlakukanku seperti ratu. Rumah kami di Jakarta selalu tenang, penuh dengan tawa dan rencana-rencana masa depan yang indah. Tapi, jika aku ingat-ingat lagi sekarang, ada sesuatu yang aneh. Doni tidak pernah membiarkan aku memegang ponselnya, bukan dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang sangat halus. Dia selalu meletakkan ponselnya terbalik atau membawanya bahkan saat dia masuk ke kamar mandi. Aku cuma nggak mau kamu terganggu sama urusan kerjaan aku yang ruwet, sayang. Alasannya sambil tersenyum manis. Lalu mengecup keningku. Kecupan itu dulu terasa seperti obat. Tapi sekarang aku tahu itu adalah racun yang mematikan logika. Apakah selama ini aku begitu buta? Apakah aroma sandalwood itu sebenarnya digunakan untuk menutupi bau busuk dari rahasia yang dia simpan? Aku merasa seperti karakter dalam sandiwara yang naskahnya ditulis sendiri oleh suamiku. Dia adalah sutradara, aktor utama, sekaligus penonton yang menertawakan kebodohanku dari balik layar. Kebahagiaan kami terasa begitu licin. Persis seperti kemeja-kemeja Doni yang selalu rapi. Tidak ada ruang untuk konflik. Tidak ada ruang untuk kejujuran yang pahit. Doni membangun citra Ibu Boru sebagai sosok antagonis yang sangat mengerikan di kepalaku. Dia menceritakan bagaimana ibunya dulu sering memukulnya. Bagaimana ibunya hanya peduli pada uang. Dan bagaimana ibunya tidak akan segan-segan menjambak rambutku jika kami bertemu. Aku ketakutan, benar-benar takut. Di dalam benakku, Ibu Boru adalah sosok wanita besar dengan suara menggelegar dan mata yang penuh kebencian. Aku membayangkan wanita itu duduk di kursi kebesarannya di Medan, menghitung uang kiriman Doni sambil memaki namaku. Gambaran itu tertanam begitu kuat, membuatku merasa bahwa menjauhi Medan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Padahal, semua itu hanyalah bagian dari dekorasi panggung yang Doni buat. Dia ingin aku tetap berada di Jakarta, tetap menjadi istri yang patuh, dan tetap tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan dengan uang-uang kami, serta apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu. Seringkali di tengah malam, aku terbangun dan melihat Doni sedang berdiri di balkon, menatap kegelapan dengan puntung rokok di tangannya. Ekspresinya saat itu tidak pernah kulihat sebelumnya, dingin, kosong, dan sedikit kejam. Tapi begitu dia menyadari aku melihatnya, wajah itu akan kembali berubah menjadi Doni yang manis dalam sekejap mata. Kok, bangun sayang, dingin lo di sini. Ayo masuk lagi, katanya lembut, sambil menyelimutiku kembali. Aku merasa sangat dijaga. Aku merasa sangat istimewa. Tapi kini, berdiri di tengah remang-remang rumah di Medan ini, aku sadar bahwa perlindungan itu adalah cara dia mengurungku. Dia tidak melindungiku dari ibunya. Dia melindungi dirinya sendiri agar kebohongannya tidak terbongkar. Dia melindungi investasi dan rencana-rencana busuknya yang melibatkan wanita tua yang kini tergeletak tak berdaya di depan mataku. Rasa mual itu kembali datang. Kali ini lebih kuat.
Bau minyak kayu putih di ruangan ini seolah mengejek wangi sandalwood milik Doni yang selama ini kupuja. Aku merasa ingin berteriak, menanyakan pada udara kosong, kenapa 10 tahun hidupku harus dihabiskan untuk mencintai seorang pembohong ulung. Tanganku meraba dinding yang dingin, mencoba mencari pegangan agar aku tidak ambruk. Pikiranku masih melayang pada hari-hari di Jakarta, saat kami makan malam romantis di restoran mewah. Sementara di tempat ini, ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan sedang terjadi tanpa pernah kusadari. Dan semua ilusi itu mulai retak. Dimulai dari sebuah kejadian kecil yang sepele. Sebuah retakan pertama yang akan meruntuhkan seluruh istana pasir kami. Sore itu, Jakarta sedang diguyur hujan deras yang membuat suasana rumah terasa sangat tenang. Doni sedang mandi, dan suara gemericik air dari kamar mandi terdengar stabil di telingaku. Aku sedang merapikan meja kerjanya yang biasanya sangat terlarang untuk kusentuh. Namun, sebuah amplop coklat besar terjatuh dari tumpukan berkas saat aku mencoba mengelap debu di sudut meja. Amplop itu tidak tertutup rapat, isinya sedikit meluncur keluar. Itu adalah tumpukan mutasi rekening koran dari bank yang jarang Doni gunakan. Rasa ingin tahuku terusik. Selama ini aku tidak pernah memeriksa keuangan kami secara mendalam, karena aku sangat percaya padanya. Doni selalu bilang, keuangan biar aku yang atur, supaya kamu nggak pusing, Lisa. Aku mengambil kertas itu. Jemariku mulai menelusuri deretan angka yang tercetak di sana. Mataku terpaku pada satu nama yang muncul setiap tanggal 25, setiap bulannya selama 3 tahun terakhir. Transfer ke rekening Sitorus, Medan. Dahiku berkerut. Sitorus, bukan atas nama ibunya, Ibu Boru? Doni selalu bilang dia mengirim uang langsung ke ibunya untuk melunakkan hati wanita itu. Tapi siapa Sitorus ini? Dan jumlahnya sangat tidak masuk akal. Hampir setengah dari gaji Doni dikirim ke sana setiap bulan. Padahal, saat aku meminta uang tambahan untuk renovasi dapur kecil kami, Doni selalu bilang, tabungan kami sedang menipis karena biaya pengobatan ibu di Medan yang mahal. Tiba-tiba, rasa mual yang aneh mulai menyerang perutku. Rasanya seperti ada sesuatu yang dingin merayap di sepanjang tulang belakangku. Tanganku mulai gemetar, membuat kertas di genggamanku mengeluarkan suara gemerisik yang terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi itu. Deg, deg, deg. Jantungku mulai berpacu. Suaranya berdentum di gendang telingaku seperti genderang perang. Lisa, kamu lagi apa? Suara itu lembut, tapi membuatku melonjak kaget, sampai hampir menjatuhkan amplop itu. Doni berdiri di ambang pintu kamar mandi, hanya mengenakan handuk putih yang melilit pinggangnya. Rambutnya masih basah, dan aroma sabun kesukaannya memenuhi ruangan. Wajahnya tampak tenang, namun matanya langsung tertuju pada kertas di tanganku. Ini apa, Mas? Siapa Sitorus? Tanyaku dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba menahan emosi yang mulai meluap. Doni terdiam sejenak. Aku bisa melihat jakunnya naik turun. Dia menelan ludah, tapi hanya sedetik. Kemudian senyum manisnya kembali terkembang, senyum yang selama 10 tahun ini selalu berhasil meluluhkan hatiku. Dia melangkah mendekat, mengambil kertas itu dari tanganku dengan gerakan yang sangat halus, seolah-olah dia sedang mengambil mainan berbahaya dari tangan seorang anak kecil. Oh, itu, aku lupa bilang ya, Sitorus itu sepupuku di Medan. Sayang, katanya tenang, terlalu tenang. Dia mengelus pipiku dengan tangannya yang masih sedikit lembab. Ibu kan nggak punya rekening bank. Dia nggak ngerti pakai ATM. Jadi aku kirim lewat Sitorus. Uangnya dipakai buat biaya rumah sakit ibu. Kenapa? Kamu curiga ya? Dia tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat tulus dan meremehkan ketakutanku secara bersamaan. Lucu deh. Kamu kalau lagi cemburu sama angka-angka gini. Sini, peluk dulu.
Jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu tahu kan betapa sulitnya aku bagi waktu buat urus ibu yang galak itu sambil tetap bahagiain kamu di sini? Aku merasa bodoh. Benar-benar bodoh. Saat dia memelukku, bau parfumnya yang maskulin seolah membius logikaku lagi. Aku membenamkan wajahku di dadanya, menghirup aroma yang sangat kukenal itu, dan membiarkan rasa bersalah menyelimutiku. Ya ampun Lisa, suamimu sudah berkorban banyak. Kok kamu malah mencurigainya hanya karena masalah teknis rekening? Pikirku saat itu. Tapi benih keraguan itu sudah tertanam, dan sekali tertanam, dia akan tumbuh meski tanpa disiram. Malamnya, saat Doni sudah tertidur lelap, dengan napas yang teratur, aku tetap terjaga. Perasaanku nggak enak. Kenapa si Torus? Kenapa Doni nggak pernah kasih aku bicara sama si Torus kalau memang dia sepupu? Aku bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara di atas kasur spring bed kami yang empuk. Aku berjalan menuju lemari, tempat Doni menyimpan tas kerjanya. Dengan tangan gemetar dan telinga yang terus waspada pada suara napas Doni, aku merogoh kantong kecil di dalam tas itu. Aku menemukan sebuah dompet tua yang jarang dia pakai. Di dalamnya terselip sebuah foto kecil yang warnanya sudah mulai menguning. Itu foto Doni saat masih muda, berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Di sampingnya ada seorang wanita tua yang tersenyum manis, sangat manis. Wanita itu memegang tangan Doni dengan lembut. Tidak ada gurat kekejaman di wajah itu. Tidak ada sorot mata materialistis seperti yang selalu diceritakan Doni. Justru wanita itu terlihat sangat bersahaja, mengenakan kain ulos yang tersampir rapi di bahunya. Di balik foto itu ada tulisan tangan yang rapi. Ibu sayang Doni selamanya. Tenggorokanku terasa tercekat, cairan pahit naik ke mulutku. Kenapa Doni bilang ibunya membenciku? Kenapa dia bilang ibunya hanya peduli pada uang? Foto ini menceritakan hal yang sangat berbeda. Foto ini memancarkan kasih sayang yang tulus, bukan kebencian seorang monster. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang sunyi bagiku. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini kulewatkan. Bagaimana Doni selalu menjauh saat menerima telepon dari Medan. Bagaimana dia selalu tampak gelisah setiap kali aku menyebut ingin pulang kampung bersamanya. Mas, bulan depan kan kita libur panjang. Gimana kalau kita ke Medan? Aku pengen sungkem sama ibu, Mas. Masa sudah 10 tahun aku nggak pernah ketemu, ujarku suatu pagi sambil menyajikan kopi. Doni langsung meletakkan ponselnya dengan kasar di meja. Wajahnya mengeras, sebuah ekspresi yang jarang dia tunjukkan. Lisa, berapa kali harus aku bilang, ibu itu sakit jiwa. Dia bakal nyakitin kamu. Apa kamu mau pernikahan kita hancur cuma gara-gara kamu keras kepala mau ketemu orang tua yang sudah buang aku? Suaranya naik 1 oktav, membuatku tersentak. Gelas di tanganku hampir jatuh. Ini pertama kalinya dalam 10 tahun dia membentakku dengan cara seperti itu. Matanya yang biasanya lembut kini berkilat penuh amarah atau mungkin ketakutan. Aku cuma mau lindungin kamu, Lisa. Dia berteriak lagi. Lalu tiba-tiba melunakkan suaranya. Menyadari reaksinya yang berlebihan, dia menarik napas panjang, lalu mendekat dan memegang bahuku. Maafkan aku. Aku cuma stres di kantor. Aku nggak mau kehilangan kamu karena ulah ibuku. Tolong, ngertiin aku ya. Dia mencium keningku lama, tapi kali ini ciuman itu terasa dingin. Tidak ada kehangatan yang kurasakan. Hanya ada rasa mual yang semakin menjadi-jadi. Di dalam hatiku, aku tahu suamiku tidak sedang melindungiku. Dia sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang membuatnya rela berbohong, membentak dan memfitnah ibu kandungnya sendiri. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap sudut ruangan yang tadinya terasa nyaman, kini terasa seperti penjara yang penuh dengan kamera pengintai. Aku melihat Doni
Dan aku tidak lagi melihat pelindungku. Aku melihat seorang pria yang memakai topeng yang sangat tebal. Aku harus tahu, aku tidak bisa hidup dalam kegelapan ini lebih lama lagi. Rasa penasaran ini membakarku dari dalam. Aku mulai menyusun rencana. Aku harus pergi ke Medan sendirian, tanpa sepengetahuan Doni. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa sebenarnya wanita di foto itu, dan siapa sebenarnya pria yang sedang tidur di sampingku ini. Penyelidikan kecilku baru saja dimulai, dan aku tidak menyadari bahwa setiap langkah yang kuambil akan membawaku menuju kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari sekadar ibu mertua yang jahat. 2 jam kemudian, aku sudah duduk di dalam pesawat menuju Medan. Begitu menginjakan kaki di Bandara Kuala Namu, udara panas dan lembab khas Sumatera langsung menyergap pori-poriku. Bau aroma kopi dan asap kendaraan yang khas tercium kuat, sangat kontras dengan udara AC yang steril di kantor pusat Jakarta, tempatku biasa bekerja. Aku merasa asing, kecil, dan sangat rapuh. Tapi amarah di dadaku jauh lebih besar daripada rasa takutku. "Alamat ini, Bang," kataku pada supir taksi, sambil menyodorkan secari kertas berisi alamat yang kutemukan di berkas lama Doni. Perjalanan itu terasa seperti selamanya. "Apa yang kamu lakukan, Lisa? Kalau Doni tahu, dia pasti kecewa. Bagaimana kalau ibunya memang benar-benar jahat? Bagaimana kalau Doni benar?" Tapi setiap kali keraguan itu muncul, bayangan foto wanita tua yang tersenyum manis di dompet Doni kembali membungkam pikiranku. Hatiku bilang, ada sesuatu yang tidak sinkron antara cerita Doni dan kenyataan. Taksi membawaku ke sebuah daerah pinggiran yang sunyi. Jalanannya sempit dan banyak yang berlubang, membuat perutku makin mual karena guncangan mobil yang tak henti. Akhirnya, kami berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan cat putih yang sudah kusam dan berjamur. Itulah rumah Bapak Sitorus, nama yang selalu muncul di mutasi rekening suamiku. Aku turun dengan kaki yang terasa seperti jeli. Aku mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu. Muncul seorang pria paruh baya dengan kaos oblong sederhana dan sarung yang tersampir di bahunya. "Cari siapa, Kak?" tanyanya dengan aksen Batak yang kental. Saya istrinya Doni, Pak." "Lisa," suaraku bergetar. "Saya mau tanya tentang Ibu Boru, ibunya Doni." "Jadi, kau istrinya si Doni?" Pak Sitorus bertanya lagi. Suaranya terdengar berat. "Kemana saja kau selama ini? Kenapa baru sekarang kau datang?" Pertanyaan itu seperti tamparan keras di wajahku. Doni bilang, "Ibu nggak mau ketemu saya. Katanya ibu benci saya karena saya bukan orang kaya, Pak." Doni bilang, "Ibu selalu mari merah kalau saya disebut." Pak Sitorus tertawa. Tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa sinis yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia masuk ke dalam rumah dan keluar membawa sebuah buku tabungan kusam. "Kau lihat ini, Nak Lisa, uang yang dikirim Doni setiap bulan itu bukan buat biaya hidup ibunya. Itu uang tutup mulut supaya aku merawat ibunya di rumah kontrakan sempit di belakang sana, tanpa memberitahu siapapun, terutama kau." Doni bilang pada orang-orang di sini kalau kau adalah wanita kota yang sombong yang melarang Doni membawa ibunya tinggal bersama kalian. Duniaku runtuh saat itu juga. Rasa mual yang sedari tadi kutahan akhirnya pecah menjadi rasa sakit yang amat sangat di ulu hati. "Apa?" bisikku. "Doni bilang begitu pada Bapak?" Doni bilang, "Aku yang melarang." "Iya," dia bilang, "kau mengancam akan cerai kalau dia mengurus ibunya. Padahal ibunya, kau lihatlah sendiri. Ibunya sudah 3 tahun ini kena stroke. Lumpuh total. Dia nggak bisa bicara, cuma bisa menangis setiap kali aku sebut nama Doni. Dia merindukan anaknya. Tapi Doni cuma datang sekali setahun. Itu pun cuma sebentar untuk memastikan ibunya belum mati, supaya dia bisa terus ambil uang pensiun ibunya dan harta warisan tanah di belakang."
Aku merasa seperti sedang tenggelam di dasar laut yang paling dalam. Napas yang kuhirup terasa seperti duri yang menyumbat tenggorokan. Selama 10 tahun, aku diposisikan sebagai musuh bagi ibu mertuaku, dan ibu mertuaku diposisikan sebagai monster bagiku. Doni memainkan peran sebagai penengah yang menderita, padahal dialah sang dalang yang sedang menghisap darah kami berdua. Aku berdiri, air mata sudah tidak bisa lagi kubendung. Di mana rumahnya, Pak? Bawa saya ke sana sekarang. Pak Sitorus menunjuk ke arah sebuah jalan setapak yang ditumbuhi rumput tinggi di samping rumahnya. Aku melangkah dengan sisa tenaga yang kupunya. Sepatu hak tinggiku yang mahal terasa sangat tidak berguna di atas tanah yang becek dan berbau sampah ini. Setiap langkahku terasa seperti dosa yang sangat besar. 10 tahun aku hidup mewah di Jakarta. 10 tahun aku makan di restoran mahal dan memakai tas bermerek. Sementara wanita yang melahirkan suamiku dibiarkan membusuk di sebuah gubuk yang bahkan tidak layak disebut rumah. Dan yang paling menyakitkan, dia mengira aku adalah penyebab penderitaannya. Bau minyak kayu putih dan bau apek yang sangat kuat mulai tercium saat aku mendekati bangunan kayu kecil di ujung jalan. Jantungku serasa mau lepas. Aku mendorong pintu yang tidak terkunci itu. Dan di sana, di atas kasur tipis yang diletakkan di atas lantai semen, aku melihatnya. Wanita di foto itu. Dia jauh lebih kurus. Rambutnya sudah memutih semua, dan matanya menatap kosong ke langit-langit. Begitu dia mendengar suara pintu terbuka, dia menoleh perlahan. Matanya yang sayu bertemu dengan mataku. Tidak ada kebencian di sana. Hanya ada kehampaan yang luar biasa dalam ibu, bisikku. Suaraku pecah tiba-tiba. Dari arah belakang, terdengar suara langkah sepatu yang sangat kukenal. Suara langkah yang tegas, berwibawa, dan tenang. Bau parfum sandalwood yang hangat itu mendadak memenuhi ruangan yang bau apek ini. Lisa, sedang apa kamu di sini? Suara. Itu, suara Doni. Tapi kali ini, tidak ada kehangatan di dalamnya. Suara itu terdengar sangat dingin, setajam pisau yang siap mengoyak sisa-sisa hatiku. Aku mematung, tubuhku seolah membeku di samping ranjang reot ibu Boru. Aku memutar tubuhku perlahan, dan di sana, di ambang pintu yang miring itu, berdiri Doni. Dia masih mengenakan kemeja kerjanya yang licin kemeja, yang aku setrika dengan penuh kasih sayang 2 hari lalu. Tapi, wajah itu bukan lagi wajah suami yang kukenal. Matanya yang biasanya teduh, kini berkilat tajam dengan urat leher yang menegang. Mas, jadi ini alasan kamu melarangku ke sini selama 10 tahun? Suaraku keluar seperti bisikan yang hancur. Kamu bilang ibu monster? Kamu bilang ibu benci aku? Ternyata kamu yang membuangnya ke sini seperti sampah, Doni. Doni melangkah masuk. Suara sepatunya beradu dengan lantai semen yang kotor. Dia tertawa sinis. Sebuah tawa kering yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu nggak seharusnya di sini, Lisa. Kamu itu tugasnya cuma duduk manis di Jakarta, belanja, dan kelihatan cantik buat aku. Kenapa kamu harus sekepo ini? Dia, ibumu, Doni, ibu kandungmu, teriakku, histeris. Air mataku tumpah tak terbendung, membasahi pipiku yang terasa panas. Aku menunjuk ke arah ibu Boru yang mulai mengerang pelan. Air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput. Dia lumpuh, dia sendirian, dan kamu memfitnahku di depan semua orang agar kamu bisa menguasai uangnya. Kamu manusia atau iblis? Doni mendekat. Aroma parfum sandalwoodnya kini terasa sangat memuakan. Seperti bau kematian yang disamarkan. Dia mencengkeram bahuku kuat, matanya menatapku dengan kebencian yang murni. Dengar ya, Lisa, ibu ini cerewet. Dia mau aku tetap di Medan, hidup susah jadi petani. Aku mau sukses, aku butuh modal. Dan tanah keluarga ini adalah satu-satunya jalan. Kalau aku bilang ibu sakit hati sama kamu gak akan banyak tanya, kenapa kita gak pernah kesini? Kamu itu gampang dibohongi, Lisa.
terlalu naif. Deg. Hatiku rasanya benar-benar mati saat itu juga. 10 tahun pengabdianku, 10 tahun ketaatanku, ternyata hanyalah alat bagi dia untuk menjalankan aksi bejatnya. Dia menggunakan rasa cintaku untuk mengisolasi ibunya sendiri. Aku menyentak tangannya dengan sisa tenaga yang kupunya. Kita cerai, Doni, dan aku pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Pak Sitorus sudah menceritakan semuanya. Polisi akan segera tahu bagaimana kamu menyalahgunakan uang pensiun dan menelantarkan orang tua. Wajah Doni mendadak pucat. Ketakutan mulai merayap di matanya yang sombong itu. Lisa, jangan gila. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku lakukan ini buat kita. Buat masa depan kita. Gak ada kita lagi setelah ini. Kataku dingin. Aku berpaling ke arah Ibu Boru, menggenggam tangannya yang kasar dan dingin. Aku mengecup punggung tangannya, merasakan penyesalan yang mendalam, merobek jiwaku. Maafkan Lisa, Bu. Maafkan Lisa yang terlambat tahu. 6 bulan kemudian. Kini, aku duduk di teras rumah baruku yang sederhana namun asri. Bau harum bunga melati di halaman menenangkan sarafku. Di sampingku, Ibu Boru duduk di kursi roda. Meskipun belum bisa bicara dengan lancar, sorot matanya kini penuh kedamaian. Tidak ada lagi bau apak, tidak ada lagi kesendirian. Aku belajar satu hal yang sangat mahal. Cinta yang tulus tidak akan pernah memintamu untuk membenci orang lain, apalagi orang tua sendiri. Perlindungan yang terlalu ketat terkadang hanyalah cara seseorang untuk menyembunyikan busuknya rahasia. Hatiku mungkin pernah hancur berkeping-keping, tapi hari ini aku sedang menjahitnya kembali, satu persatu, bersama wanita yang selama 10 tahun ini dikirim Tuhan untuk menjadi ujian sekaligus anugerah terbesar dalam hidupku. Terima kasih telah mengikuti ceritaku. Jika ceritaku ini menyentuh hati kalian dan memberikan pelajaran berharga, jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman kalian. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like agar kami bisa terus semangat membuat konten cerita emosional setiap harinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.